Tunggu sebentar, tunggu sebentar. Terima kasih, terima kasih, terima kasih. Maaf, maaf. Bau apa itu? Bisakah Anda memberitahu saya jenis mobil apa? Cocok untuk keluarga dengan pendapatan tahunan sekitar 2 juta dalam perjalanan jalan Sichuan, Tibet. Bukan orang yang saya selamatkan beberapa hari lalu. Benar. Keluar. Anda. Maafkan saya. Apa yang kamu lakukan? Saya datang untuk wawancara. Apakah Anda datang untuk wawancara? Pergi sebelum Anda sampai di sana. Saya. Masuklah, ayo. Hanya kalian bertiga yang lolos ke babak kedua. Selamat. Topik wawancara adalah bekerja sama pada proposal pariwisata. Sebelum ini, mengapa Anda memilih perusahaan kami? Era internet berorientasi pada individu. Hal yang sama berlaku untuk industri pariwisata. Jadi saya pikir, mencari perkembangan baru di bidang ini. Saya hanya tertarik. Jadi saya pikir saya akan mencobanya. Bagaimana dengan Anda? Ningxia. Ningxia. Mengapa Anda ingin bekerja di perusahaan kami? Karena saya membacanya di situs web Anda. 90% temanya tentang cinta. Bukan berarti saya pernah menjalin hubungan. Tapi apa? Saya membaca banyak buku dan film tentang itu. Dan saya membayangkan seperti apa cinta itu. Saya pikir cinta dan perjalanan itu sama. Ini dua orang menikmati pemandangan di sepanjang jalan. Mengatasi kesulitan bersama. Ya, sampai ke garis finish bersama. Saya berharap saya bisa pengawal perjalanan romantis ini. Tinggalkan lebih banyak kenangan indah untuk semua orang. Karena saya memiliki pekerjaan ideal. Jadi saya akan lebih antusias dalam pekerjaan saya. Kamu berumur 26 tahun. Belum pernah jatuh cinta. Jadi 26 tahun belum pernah jatuh cinta. Tidak ada pengalaman spesial. Tingkat pendidikan sangat rendah. Aku tidak belajar dengan giat. Aku tidak menikmati hidupku. Apa yang sudah kamu lakukan? Hidup seperti ini. Dan dia mengatakannya. Kamu akan bersemangat dengan pekerjaanmu. Tidakkah kamu malu? Kamu biarkan aku sendiri. Kamu harus segera pergi. Haruskah aku memasukkan diri? Identitas penyelamat terungkap. Mungkin itu akan membantuku mendapatkan pekerjaan. Tidak, aku tidak bisa menunjukkan kelemahan. Menyelamatkan adalah yang ingin aku lakukan. Jangan menggunakannya untuk meminta apa. Aku berkata. Apa yang sebenarnya kamu lakukan? Apakah kamu mendengar apa yang aku tanyakan? Aku tidak berpikir hidup biasa. Apa yang perlu dipermalukan? Tapi pekerjaan kita ini perlu diberikan kepada seseorang yang memiliki rasa petualangan. Tapi kamu juga, seseorang dengan pengalaman kerja dan semangat. Pekerjaan kita, kamu juga membutuhkan seseorang dengan gelar. Bahkan jika kamu tidak memberiku pekerjaan, kamu tidak seharusnya menilai hidupku. Kebiasaan apa yang kamu terbiasa? Menikmati menyerang orang lain. Kamu tidak semuanya penuh dengan mimpi. Kamu akan senang keluar dari sini. Kamu perlu menemui terapis, kamu tahu. Bagus. Aku bersedia memberimu kesempatan itu. Aku akan sangat jelas denganmu. Aku akan memberimu pekerjaan karena aku sangat kasihan padamu. Anggap saja sebagai amal. Mari kita bawa kamu ke dunia nyata. Tapi kamu masih ingin melakukannya. Apakah benar untuk menandatangani denganku? Bahkan jika aku mempermalukanmu. Pikirkan tentang sewa yang harus dibayar akhir bulan. Pikirkan tentang kesombongan yang datang dengan pekerjaan. Setiap hari bisa bersama kota. Balapan terbaik masuk keluar gedung yang sama.
memegang secangkir kopi. Ada kartu kunci yang tergantung, masuk keluar dengan setelan bisnis. Anda tidak perlu naik kereta bawah tanah untuk pergi bekerja. Menginap di hotel bintang 5 mewah untuk perjalanan bisnis. Tidak perlu lagi melambaikan tangan, bendera merah murah, membawa sekelompok orang yang hanya mencari masalah, wisatawan yang tidak ingin mengeluarkan uang lebih. Tidak perlu lagi tinggal di rumah yang penuh sesak, mengambil kotak nasi di dekat objek wisata. Jadi pikirkan ini dan cita-cita, sedikit kenyamanan yang tidak terkait. Anda masih akan mengambil pekerjaan itu, benar kan? Jadi berhenti bilang kamu bekerja untuk mimpimu. Saya pikir orang datang bekerja dengan ketampilan profesional mereka yang luar biasa, mendapatkan gaji yang layak untuk bos Anda. Anda terlalu banyak membaca buku dongeng, atau tingkat membaca Anda hanya di sekolah dasar. Anda benar-benar membuka mata saya. Saya belum pernah melihatnya. Pria yang penuh prasangka seperti Anda. Apakah ini dunia nyata yang Anda bicarakan? Anda tidak tahu apa yang kami alami. Apa yang membuat Anda begitu kejam? Kejam. Anda sudah menggigit lebih dari yang bisa Anda kunyah. Saya perhatikan Anda harus mengatakan sesuatu. Mulut seorang pemandu wisata. Tidak ada yang istimewa tentang itu. Anda tidak tahu apa-apa tentang karir. Cita-cita. Itu hanya penutup untuk kegagalan Anda. Itu membuat Anda terus berjalan. Jangan terlalu bertele-tele untuk menandatangani atau tidak. Ini kesempatan terakhir Anda. Baiklah, itu saja untuk wawancara hari ini. Anda bisa pergi sekarang. Saya kecewa dengan setiap orang dari mereka. Jenderal Zhao, kami di depan penilaian. Ningxia sudah yang terbaik. Dan sebelumnya, bukankah kita sudah membahas pendidikannya? Anda sudah menyerah. Mungkin itu agak kasar. Kasar. Aku bahkan tidak bisa menahan pukulannya. Bagaimana kamu bisa pergi bekerja? Hari pertama wawancara. Bertahan denganmu selama begitu banyak ronde. Sudah tidak mudah lagi. Kamu tahu kenapa aku benci punya gelar rendah? Karena aku pikir sekolah. Apa yang tidak bisa mereka ajarkan? Aku benci ketika orang bilang aku tidak tertarik, tidak berbakat, tidak beruntung. Ya, mereka tidak mencoba tantangan apa yang bisa mereka hadapi. Dan aku baru saja memberinya kesempatan. Manajer umum Zhao, bagaimana kamu bisa merekrut orang seperti ini? Lebih baik tidak punya sama sekali daripada punya sekumpulan orang tidak berguna. Qin Hao, kamu jahat. Kamu yang membuatku melakukan ini. Lihat, aku sedang dimarahi sekarang. Kuharap kamu senang sekarang. Aku sudah bilang, aku siswa sekolah kejuruan. Bagaimana aku bisa bersaing dengan orang lain? Benar-benar kamu. Aku kesal ketika kamu bicara tentang dipanggil dengan nama seperti itu. Oke, aku tidak akan memberitahumu. Aku harus pergi. Tidak ada. Tidak semua bos seperti itu. Hanya dia yang seperti itu. Sepertinya, bos tidak bisa menundukkan kepala. Bagaimana kamu tidak meminta bantuan ketika terluka? Bagaimana kamu tahu aku terluka? Aku hanya menebak. Apa kamu merasa seperti baru saja dia memarahiku sampai aku menang dan sekarang aku di sini untuk membantu? Aku minta maaf tentang itu. Tapi tidak masalah. Lagi pula aku tidak ingin melamar pekerjaan di perusahaanmu dan kamu bukan bos masa depanku. Jangan malu. Kenapa tidak? Kirim email dari ponselku. Format standar. Isinya adalah, kami telah mempekerjakan staf yang paling memuaskan. Hadiah Inggris. Kamu akan mempekerjakan saya. Mulai hitung mundur. Kamu hanya punya 5 menit. Bagus. Kodenya. 2046. 4 menit dan 40 detik tersisa. 204. Kenapa 2046? Kenapa kamu banyak bertanya? Tidak lama lagi. Oke. 3 menit lagi. Tapi bagaimana kita melakukannya? Saya sarankan kamu menuliskannya di memo dulu. Tulis apa yang ingin kamu kirim. Ya, bagaimana saya bisa melupakan itu?
Waktunya habis. Saya hanya ingin kamu tahu. Kamu benar-benar tidak memenuhi syarat untuk pekerjaan ini. Bukan karena kamu memiliki gelar rendah, tapi karena kamu bodoh. Manajer umum Zhao. Sebenarnya saya tidak ingin datang ke wawancara. Tapi kemudian saya sadar, kamu punya banyak hal untuk mengajari saya. Saya tahu saya tidak cukup berpendidikan, tapi tidak apa-apa. Saya bisa mencoba. Bagaimana kalau ini dari 3 bulan pertama kami? Gaji percobaan itu. Saya tidak akan mengambil uang untuk itu. Ini adalah hal yang tidak bisa dilakukan oleh orang yang berpendidikan tinggi. Saya tahu saya memiliki gelar rendah, tapi murah memiliki kelebihannya. Berikan saya kesempatan saja. Manajer umum Zhao. Halo, apakah ini Biro Perjalanan Harley? Ya Tuan, apa yang bisa saya bantu? Biro perjalanan kami memiliki banyak peluncuran baru tahun ini. Saya ingin memeriksa. Tanggal 23 bulan ini ada di rute 3, salah satu bus tur perusahaan kamu. Saya ditabrak dari belakang oleh mobil. Apa yang bisa saya bantu? Saya mencari pemandu wisata yang memimpin grup itu. Permisi, dia sudah mengundurkan diri. Semua tindakan tidak ada hubungannya dengan perusahaan kami. Bisakah saya mendapatkan nomor teleponnya? Maaf, saya tidak bisa berkomentar. Perusahaan macam apa ini? Saya mencari penyelamat. Mereka menutup pintu. Saya harus masuk dulu. Baiklah, silakan lanjutkan. Sampai jumpa lagi. Kemarilah, kemarilah. Cobalah berkunjung ke Harrah Travel suatu saat. Harley Travel. Apa yang membuatmu gugup memiliki sejarah dengan agen perjalanan ini? Tidak. Baiklah, ketika kamu sampai di Harrah Travel, ikuti plat nomor di catatan itu. Temukan pemandu wisata di bus pada tanggal 23 bulan ini. Jenderal Zhao, mengapa kamu ingin menemuinya? Saya ingin berterima kasih padanya. Saya tidak tahu mengapa kamu mencari seseorang. Ini. Putuskan perjalanan. Selamat malam Tuan Trihol. Saya punya kabar baik untukmu. Saya berhasil melewati wawancara, mendapat pekerjaan baru. Kamu hebat, Red Bean, lakukan dengan baik. Ayo, jadi kamu mencoba membingungkan saya. Semua orang sibuk dengan urusan mereka sendiri. Bagaimanapun saya tidak menyerah. Tuan Trihol, saya sudah lama berbicara denganmu. Tidak tahu, kamu memang robot. Sebuah pohon dan manusia sungguhan.
Kamu makan begitu banyak rahasia setiap hari, dan pada siapa kamu menceritakan rahasiamu? Tuan Zhao, saya bisa melakukannya sendiri. Saya tidak mencoba membantumu. Hanya untuk berjaga-jaga kalau kamu merusak dispenser air kami. Dan saya baik-baik saja. Jangan perlakukan saya seperti orang tua yang sakit. Mata saya. Bagaimana bisa ada pasir di mata saya? Sangat aneh. Akan ada pasir di dalam gedung. Sedikit rasa sakit. Menjijikan. Pertemanan adalah secangkir anggur yang lembut. Pertemuan adalah lagu yang elegan. Berkumpul adalah angsa yang terbang ke selatan. Kenangan bahagia hanya untuk itu. Hanya untuk persahabatan yang murni dan keterikatan mereka satu sama lain. Bagus ditulis dan bagus ditulis. Kamu bisa memilikinya. Bagaimana dengan ini, Tuan? Ini rencana dan pengaturanku untuk ini. Terima kasih, terima kasih. Ningxia, jaga suaramu tetap rendah. Pasti akan baik-baik saja. Pelangganmu sudah datang, Xiaoxia. Baiklah, baiklah. Ayo. Bagus. Beri semangat. Berapa lama kamu pikir dia akan bertahan? Berapa lama seorang siswa SMK bisa bertahan dalam hal ini? Apa layak dibicarakan? Kalian berdua jam kerja. Jangan membicarakan orang lain di belakang mereka. Oke. Kakak Lu 11 lihat skema revisiku. Tuan Treho, apakah kamu akan pergi? Sampai jumpa lagi. Aku sedikit khawatir. Aku tidak tahu seperti apa dirimu. Anak kecil dalam mode jatuh cinta. Apa kejahatan yang kamu katakan aku lakukan? Letakkan dirimu yang baik. Hanya berpegangan tangan. Aku bisa merasakan suasana hatimu, karena aku juga khawatir. Ngomong-ngomong, aku memakai kaos putih. Aku akan menunggu di koridor tepi danau. Kamu benar-benar menganggapku sebagai supir. Mengapa kamu tidak benar-benar membutuhkanku untuk menemanimu masuk? Kamu sudah menjadi supir baikku, bukan? Apakah kamu yakin bajuku baik-baik saja? Sangat bagus. Oke, terima kasih.
Tidak mungkin. Tuan Treho, kau di situ. Aku sudah sampai di koridor tepi danau. Bagaimana bisa dia? Tidak mungkin, tidak mungkin, tidak mungkin. Zhao dan Qiao adalah Mr. Treho. Mr. Treho adalah Zhao dan Qiao. Tidak masuk akal. Bagaimana mungkin? Kamu. Jujur saja tidak akan merugikan harga dirimu. 90% pria di dunia ini. Aku tidak akan punya pikiran yang tidak masuk akal tentangmu. Aku tidak melihat seberapa banyak yang bisa kamu lakukan. Harga diri cukup kuat. Bukankah kamu sudah menjadi pemandu wisata selama bertahun-tahun? Seharusnya cukup tebal kulitnya. Kamu menyerang pribadi secara telanjang. Mr. Zhao ini pacarmu. Ayo pergi. Red Bean, kemana saja kamu? Kurasa itu kegembiraan kejutan saat kita bertemu. Aku sedang di bus. Mungkin setengah jam, mungkin 1 jam. Kalau ada sesuatu yang mendesak, mari kita buat janji lain hari. Hal terpentingku hari ini hanya menantikan bertemu denganmu. Entah 1 jam atau 2 jam. Berapa lama aku akan menunggu di sini untukmu? Selesai, 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 selesai. Benar-benar selesai. Bagaimana melakukannya? Halo kakak. Xiao Xia, kau di situ. Aku di sini untuk bertemu teman-temanku. Sampai jumpa. Tidak, 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 tidak. Tidak terlihat. Apa yang kau lakukan menyelinap? Apakah kamu melihatnya atau tidak? Aku. Kalau tidak, lari saja. Nona, tolong jangan tutup teleponnya. Bisakah kamu membantuku datang ke sini sekarang? Aku mohon, tolong bantu aku. Kau tidak bertanya padaku kenapa. Datang ke sini dan aku akan memberitahumu. Benar. Aku menunggumu di amfiteater di taman itu. Oke, cepat-cepat. Suami, kurasa di sini bagus. Dan balkon ini bisa berjemur di bawah sinar matahari. Sangat suka. Ya benar. Bagian ini termasuk area ini. Arteri lalu lintas sangat diminati. Kalau begitu kita tinggal di sini saja ya. Dan di atas adalah loteng. Di bawah bisa dioperasikan, di atas bisa ditinggali. Sekali mendayung 2-3 pulau terlampaui. Terima kasih. Ya, istriku dan aku sangat puas dengan rumah ini. Tapi sekarang ada masalah seperti ini. Kami baru memulai bisnis. Uangnya ketat. Lihat. Bisakah aku bernegosiasi soal sewa dengan pemiliknya? Lebih murah. Lebih baik 1 bayar 1. Dengan kata lain 2 bayar 2. Terima kasih. Oke, aku lihat kalian berdua sangat tulus. Aku bisa mencoba menghubungi pemiliknya. Memberi kalian diskon lagi. Oke, terima kasih. Terima kasih banyak. Kakak, musik favorit kita bersama adalah Fantasia Shumai. Anime adalah Spirited Away. Filmnya adalah 2046. Novel adalah David Copperfield karya Dickens. Nona, kamu ingat? Kakak, kamu akhirnya datang. Bagaimana kabarmu? Yang di sana pakai baju kasual putih. Kamu sudah melihat orangnya, kenapa tidak menyapa? Jangan banyak tanya. Apa yang baru aku kirimkan adalah hobi kita. Harus ingat.
Harus kamu jelaskan padaku, atau aku akan membantumu. Kenapa aku harus ingat hal-hal ini? Kakak. Sebenarnya, yang lain adalah bos saya. Mr. Trehole adalah bosmu. Wah, kebetulan sekali. Berhenti bergosip. Ayo pergi sekarang, tidak ada waktu. Biar saya yang bilang. Sekarang saya bantu kamu. Saya tidak peduli sisanya. Ayolah. Mr. Trehole. Maaf saya terlambat. Kacang merah. Ya, senang bertemu denganmu. Ayo pergi. Oke. Sebenarnya teman bertemu, itu hal yang luar biasa buat saya. Sebelum kamu kencan sama saya. Sebenarnya saya ragu cukup lama. Tunggu sebentar. Kasih kamu kejutan. Ini sup tulang favoritmu. Masuk. Bagaimana? Ini tulang tong favoritmu. Dan sumsum di dalamnya. Kamu si sia-sia. Kenapa tidak bilang suka makanan barat? Saya cuma bilang suka makanan begini. Sup tulang favorit saya murah buat kamu. Saya sangat lapar. Kenapa tidak makan? Bagus. Dan juga, ini bakso sapi favoritmu. Benar? Sangat suka bakso sapi. Soy mujer. Kenapa kamu suka daging dan tulang berminyak begitu? Dan biarkan saya menggerogoti tulang di depan orang asing. Memalukan. Benci kamu. Bagaimana? Sangat enak. DLL. Coca-Cola. Ya Tuhan. Bakso tulang. Dan cola. Makanan ini akan membuat saya gemuk. Setidaknya 5 kali. Suka minum cola, minuman favoritku. Kak, kamu sedang bersenang-senang. Bakso sapi cola. Air liurku langsung menetes saat memikirkannya. Ningxia, kamu mati aja. Nanti kita lihat bagaimana aku menghadapimu saat pulang. Pernahkah ada yang memberitahumu? Kamu makan dengan sangat meriah. Meriah? Ya, Maksudmu bilang, kamu lihat aku makan kamu kenyang. tidak. Maksudku sebenarnya melihatmu makan. Aku sangat senang.
Rasanya seperti dengan setahun tidak makan. Anak-anak yang sudah kenyang pulang untuk tahun baru. Aku terlalu lelah bekerja jadi makan seperti ini. Benar. Apakah kamu masih terbiasa dengan pekerjaan barumu? Oke, Pekerjaan baru. menyesuaikan, sangat menyesuaikan. Itu bagus. Mengapa kamu memeriksa akunmu? Bertanya begitu banyak padaku. Kamu tidak membicarakan dirimu sendiri. Oke, lain kali. Biar aku yang bayar dulu. Aku yang traktir lain kali. Oke. Kalau tidak, mari kita tetap berhubungan. Oke. Baiklah, Kalau begitu makan jangan sia-siakan. Enak. super enak. Aku suka restoran ini. Sangat hangat. Dan sup tulang. Aku suka makan banyak hidangan. Ya, Kelaparan. Maaf, aku tidak mengajakmu makan makanan enak. tidak, aku pikir Bone Burger enak. Kamu lebih ceria dari yang aku kira. Aku masih berpikir kamu lebih tampan dari yang aku bayangkan. Senang kita bertemu hari ini. Sudah larut, biar aku antar kamu pulang. Naik bus saja tanpa aku sangat mudah. Sepatu hak tinggimu. Bukannya kamu bilang tidak pakai sepatu hak tinggi? Aku biasanya tidak pakai sepatu ini, tapi bukankah ini untuk ketemu kamu? Aku selalu harus berdandankan. Tidak nyaman naik bus pakai sepatu hak tinggi. Biarkan aku mengantarmu. Benar-benar tidak perlu. Bus di sini sangat mudah langsung ke rumahku. Tidak perlu. Oke. Sampai jumpa lain kali. Sampai nanti malam. Kakak, tolong aku. Ya Tuhan. Apa yang terjadi denganmu? Kamu tahu tidak, berapa banyak lemak yang aku makan karena kamu? Berapa banyak minuman bersoda yang kamu minum? Katakan kenapa suruh aku berpura-pura jadi kamu? Aku tidak pernah menyangka Mr. Treehole adalah dia. Dia punya sifat aneh dan suka cewek cantik. Sangat berbeda dengan Mr. Treehole. Artinya, kamu takut setelah dia tahu identitasmu. Tidak hanya tidak akan berteman lagi denganmu, tapi juga memecatmu. Aku sekarang sadar, mengubah virtual ke realitas itu tidak nyata. Mari kita pertahankan keindahan kacang merah. Aku tidak menyangka kamu begitu cantik. Kenapa menolak untuk bertemu lagi nanti? Pria memang suka wanita cantik.
Lalu bagaimana dengan koneksi telepati 4 tahun? Aku tidak menyadari bahwa kita bertemu hari ini. Itu bukan kacang merah. Selalu ada jarak antara mimpi dan kenyataan. Mari kita pertahankan keindahan masing-masing. Selamat malam, Mr. Krihol. Mr. Krihol. Zhao Papi yang hangat. Yang dingin. Mana yang asli dan mana yang palsu dari dua wajah ini? Kamu masuk rumah lagi. Aku tidak memperkosa atau mencuri. Terang-terangan. Ada apa? Sejujurnya aku cukup penasaran. Kau bilang ada seorang gadis. Kau bikin nama internetmu begitu konyol. Ceritakan padaku kisahnya. Hari ini sebenarnya mengejutkanku. Dia jauh lebih cantik dari yang kubayangkan. Kaca merah dalam bayanganku seharusnya. Seperti ini. Setelah bertemu langsung aku merasa kontrasnya sangat besar. Tapi sebenarnya, dia adalah seorang wanita yang elegan. Apa kau merasakan sesuatu? Bagaimana rasanya? Jangan berpura-pura. Aku tidak bisa mengatakannya. Bagaimanapun kurasa aku naksir padanya. Sepertinya tidak jauh lagi. Aku bilang, kau psikiater. Apakah kau punya kebiasaan mengintip privasi orang lain? Individu-individu. Ayo minum. Rayakan langkah pertamamu yang sukses. Apakah kau sudah menulis rencanamu bulan ini? Belum. Aku juga. Kopi untuk kalian berdua. Oke, terima kasih. Sama-sama. Berikan. Terima kasih. Masuk. Mana kopiku? Tidak ada yang tersisa. Apa yang kau pegang? Ini milikku sendiri. Letakkan kopi di tanganmu. Kenapa tidak kau minta si cantik membelikannya untukmu? Apa yang kau gumamkan? Tidak ada. Dan seterusnya. Kembali. Kau tidak lagi membelikan kopi untuk semua orang. Kenapa? Bukan berarti mereka tidak memberiku uang. Aku tidak datang untuk menyuruhmu membelikan kopi untuk semua orang. Kau melakukan semua yang Lucy lakukan. Lalu kenapa aku harus membayarnya? Tapi, tidak ada salahnya membantu sesama rekan kerja. Ini semacam kurang percaya diri dalam pekerjaanmu. Menggunakan cara murahan ini untuk menyenangkan kolega-kolegamu. Pekerjaan bukan untukmu mencari teman. Dengan cara ini orang hanya akan semakin terbiasa menyuruhmu. Tidak ada yang benar-benar menghormatimu. Tahukah kamu? Mr. Zhao, apakah kamu benar-benar tidak menyukaiku di hati? Apakah kamu salah minum obat? Kamu pasti berpikir aku jelek lalu mencari-cari kesalahan.
Kamu bilang bosmu suka mencari-cari kesalahanmu. Bos mengundangmu untuk bekerja. Apa urusannya denganku? Apakah kamu cantik atau jelek? Apa yang kamu pikirkan sepanjang hari? Aku terlalu banyak menonton TV, aku dicuci otak oleh halusinasi. Ya, aku dicuci otak oleh halusinasi. Lebih baik darimu, bersikap hangat padahal dingin dan kejam. Selama ini menipu gadis polos ini. Wow. Kamu benar-benar perlu ke rumah sakit. Apakah ada yang salah dengan otakmu? Aku benar-benar menyarankanmu untuk memeriksakan diri ke dokter. Sekarang dengarkan aku. Ini materi untuk proposal pengembangan perusahaan. Kamu habiskan waktumu untuk mempelajarinya. Ketika perusahaan mengadakan rapat umum, berikan rencana dan ide-idemu. Zhao papi munafik. Aku tidak peduli obat apa yang salah kamu minum pagi ini. Aku tidak ikut campur jika kamu tidak senang. Tapi kamu bekerja untukku dan mendengarkan aku. Perintahku adalah satu-satunya perintah. Tidak mungkin. Aku adalah nenek Tang dalam hidupmu. Masih ingin melawanku? Halo? 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 Aku sangat cemas dia belum datang. Terima kasih. Belakangan ini, aku benar-benar tidak puas dengan Dan Qiao. Kemampuan bermain gameku. Aku tidak bisa mengalahkannya. Tahukah kamu? Luar biasa. Apa yang terjadi padamu belakangan ini? Bukankah lebih baik jika kamu kalahkan aku beberapa game? Dan Qiao. Ini adalah Hong Xiaodou yang legendaris. Kekaguman yang lama. Sepertinya dia ada di depanmu. Banyak hal buruk yang dikatakan tentangku. Tuan Zhao. Mengapa kamu tidak segera memperkenalkan kami kepada semua orang? Aku lupa memperkenalkan. Ini Ningxin. Halo Nona Ning. Halo. Sudah selesai. Hanya 4 kata. Dia adalah Ningxin. Ketika kamu memperkenalkan aku, itu tidak sesederhana itu. Apakah kamu tertarik mendengarkan? Bagaimana Dan Qiao mengkakiku? Memperkenalkan Nona Ning ini. Baiklah. Sungguh. Ayo ambil. Sebelum aku bertemu dengannya, aku pikir dia adalah orang yang paling mengenal aku selama ini. Orang itu berlapis-lapis. Beberapa orang seperti debu, melayang dengan lembut di permukaanmu. Dan beberapa orang, seperti makanan lezat, masuk ke perutmu. Penetrasinya padaku, seperti obat flu. Meleleh dalam darahku, kembali ke hatiku. Seketika. Sepertinya aku terlalu banyak bicara. Nona Ning tinggal di sini sebentar. Jaga baik-baik dia. Aku akan pergi melihat. Senang bertemu denganmu. Sangat senang bertemu dengan kalian semua. Apa yang terjadi dengan Dan Qiao? Aku pikir aku terlalu banyak bicara. Tidak hanya. Aku merasa sangat salah. Seharusnya bukan dia. Apa yang kamu bicarakan? Kalau bukan dia lalu siapa dia? Bukankah kamu pergi menemuinya? Baiklah berhenti memikirkannya. Maaf, aku pergi. Baiklah kembali bersamaku. Tunggu dulu. Dan Qiao. Miss Ning, kamu ngomong apa sih? Nggak ada. Kalau gitu kalian ngobrol dulu. Aku ke kamar mandi dulu. Dan Qiao. Miss Ning jangan khawatir. Dan Qiao itu aja. Dingin di luar, hangat di dalam. Sebenarnya dia sangat peduli sama kamu. Semoga saja. Tentu saja.
Setiap kali dia nyebut kamu dia selalu semangat. Aku nggak tahu apakah Dan Kiao udah ngobrol sama kamu. Itu aplikasi yang kamu pakai buat chat. Itu proyek yang dia kembangkan waktu kuliah di luar negeri. Tapi kemudian aplikasinya ditutup. Kamu satu-satunya pengguna yang tersisa. Dia cuma buat kamu. Dia maintain server ini selama 4 tahun. Dan Kiao pernah mengalami cedera. Itu sangat mempengaruhi dia. Jadi dia susah buat memulai. Tapi selama dia serius, dia akan sangat perhatian. Miss Ning kasih dia waktu. Terima kasih. Sama-sama. Selamat datang di pesta kita. Kalau gitu kamu bebas. Aku mau temenin temenku. Baguslah. Miss Mi jangan khawatir. Bisa buru-buru nggak? Kakak kedua aku udah nyarisan Beifang. Jangan panik, aku kasih tahu. Itu kakak kedua aku. Halo, siapa? Mr. Ning Zhiyuan. Ya betul. Apakah Ningxia kakak kedua kamu? Ya ada apa? Maaf aku nggak bisa bertunangan sama kamu. Kamu kasih tahu aku rumah sakitnya di mana. Kamu kirim alamatnya. Miss Mi. Miss Mi bangun Miss Mi. Hei aku langsung ke sana. Tunggu sebentar. Nona Mi. Terima kasih sudah membawa teman-teman. Selamat bersenang senang. Terima kasih. Dan Kiao lama tidak berjumpa. Dan Kiao perkenalkan temanmu. Dia adalah teman yang saya temui saat saya belajar di luar negeri. Halo. Nama saya Jessica. Halo, nama saya Ningsin. Kamu sangat beruntung bisa mendapatkan Dan Kiao. Ketika kami belajar di luar negeri bersama sebelumnya, berapa banyak cewek yang mengejarnya? Tidak ada yang dapat. Tapi saya melihatmu hari ini. Saya tahu, jadi dia menyukaimu. Wanita seksi dan elegan. Tuan-tuan dan nyonya-nyonya, semuanya. Karena saya sangat senang malam ini. Tidak sebaik tarian pertama kita. Tanyakan saja pada Dan Kiao kita. Menari dengan Nona Ning kita. Oke? Bagus. Itu merepotkanmu. Sama-sama. Dan Kiao. Kenapa kamu sepertinya tidak suka dengan penampilanku? Apakah kamu dia? Katakan padaku. Apakah kamu Hong Xiaodou? Apakah itu benar-benar penting? Ya tentu saja itu penting. Dan Kiao. Kamu perlu tahu. Nama saya Hong Xiaodou di internet. Tapi dalam kehidupan nyata ini Ningsin. Kamu tidak bisa hanya menyukaiku di internet. Tidak bisa menerimaku dalam kehidupan nyata. Ningsin. Saya benar-benar bingung. Kenapa? Karena saya tidak tahu banyak tentang Ningsin. Saya tahu mungkin hanya Hong Xiaodou, dan saya tahu saya menyukainya. Bergantung padanya. Kamu perlu tahu online dan dalam kenyataan. Orang selalu memiliki beberapa perbedaan. Kalau kamu bahkan tidak bisa menerima perbedaan ini, apa hakmu untuk bicara tentang suka? Dan Kiao. Aku pikir dengan jelas. Aku tahu hatiku. Aku sangat suka kamu. Zhao Dan Xiao, wajah Hong Xiaodou-mu benar-benar merah. Kamu tidak sadar. Cepat saja. Aku tidak menyangka Presiden Zhao, kita bisa memerah. Hei, Ada sesuatu yang terjadi pada Tuan Zhao. Mi Qiu tunangannya kabur. Dia pingsan dan dibawa ke rumah sakit. aku mengerti. Tenang saja dan jangan khawatir.
Aku ada sesuatu yang harus diselesaikan di sini. Tolong beritahu Ningxia, biarkan dia yang menanganinya. Xiao Xia dia juga mengalami kecelakaan. Apa? Maaf. Aku ada sesuatu yang harus segera dilakukan. Dan Kiao. Maaf. Sangat maaf. Aku ada urusan mendesak yang harus segera ke sana. Panggil mobil lain. Itu mobil yang kita panggil. Tuan. Berapa jauhnya? Sekitar 2 atau 3 kilometer. Kalau tidak macet akan sampai dalam beberapa menit. Aku tidak bisa tahu kalau ada kemacetan. Tidak bisa turun di sini. Suiran, apa kamu sudah cukup? Aku bilang padamu, aku Ningxin pasti akan menemukan seseorang yang tahu menghargai aku lebih baik. Seorang pria yang tahu mencintaiku lebih baik. Aku akan lebih bahagia daripada kamu. Tunggu saja untuk menyesal. Tunggu. Maaf. Nona Ning kebetulan sekali belum pergi. Tempat ini tidak mudah untuk mendapatkan taksi. Bagaimana kalau aku mengantarmu? Terima kasih. Hati-hati. Perawat. Gadis berusia 20-an yang baru saja melahirkan, di mana pasien yang terluka bernama Ningxia. Dia di ruang 213, terima kasih. Ningxia. Bagaimana kabarnya? Tidak apa-apa. Kepala dan kaki sakit. Filmnya akan keluar besok. Untuk mendiagnosis gegar otak. Kak Hauzi. Apa yang terjadi? Dia pergi mencari seseorang siang ini. Dan jatuh dari tangga.
Sejak aku bergabung dengan perusahaanmu yang sial, Ningxia tidak pernah berhenti sehari pun. Kamu keluar. Kak Hauzi, masalah ini tidak ada hubungannya dengan Tuan Zhao. Selain itu ini rumah sakit, jangan impulsif. Atau mari kita pergi dulu. Tunggu sampai kakak kedua saya bangun. Aku akan segera memberitahumu, oke? Ayo pergi. Tuan Zhao, Kak Hauzi juga mencintai kakak kedua. Jadi sedikit mudah marah. Maaf. Bagaimana kabar Mickey Yu? Kak Lu 11 sedang menunggunya. Oke, aku akan pergi melihatnya dulu. Jalan. Tuan Zhao, Bagaimana keadaannya? sudah melakukan pemeriksaan lengkap. Semuanya normal. Mungkin karena sedih, atau terlalu lelah. Jadi koma. Sangat tidak terduga. Seharusnya ini komedi. Sekarang jadi tragedi. Tapi lihat dia sekarang. Sangat menyedihkan. Aku akan bekerja keras padamu malam ini. Ngomong-ngomong, bagaimana kabar Ningxia? Belum bangun. Sangat cemas. Aku akan menunggu sampai dia bangun. Xiao-Xia pagi-pagi banget. Bisa nggak sih perhatiin etika di tempat umum? Xiao-Xia, bukan aku yang ngomongin kamu. Kan kamu lagi di tempat umum. Terus bersin-bersin gitu. Beneran deh harus berubah. Jadi cewek itu harus misterius dan sopan. Kamu beneran nyebelin banget. Aku bisa apa? Hidungku sensitif banget, baru cium parfum aja. Ini parfumku ya. Selamat pagi, bos. Masuk. Mr. Zhao. Lu 11 suruh aku ingetin kamu. Minggu lalu aku, udah janji makan malam sama Steven. Jangan sampai lupa. Makan malam hari ini penting banget. Ngerti. Oke, aku duluan ya. Aku benci banget sama kotak kemasan murahan. Bahaya buat kesehatan. Kotak makanannya banyak banget. Apa dia bikin sarapan buat dia setiap pagi? Mr. Zhao. Ada masalah ya? Masih capek? Segerin diri dulu sama secangkir kopi. Makasih. Sama-sama.
Kondisi perusahaan kita sekarang, Ningxia sama Lu 11 nggak ada. Aku gantian mereka. Kalau ada apa-apa tanya aja. Mr. Zhao, Oke, aku ngerti. Keluar dulu kerjain tugasmu. Om Tante pulang dulu ya. Miss kamu juga pulang dulu. Om Tante. Kenapa nggak kamu duluan aku di sini? Hauzi pulang cepetan. Ada suster yang jagain aku di sini. gimana bisa gitu? Kakimu sakit dan susah turun. Gimana kalau aku temenin Xiao Xia? Tante, aku nggak ada kerjaan di bar siang-siang. Ya aku setuju sama yang Hauzi bilang. Hauzi kamu tinggal. Saya akan bertukar dengan kamu setelah pulang kerja. Baris? Hauzi kerja keras. Baik. Zhi Yuan. Jaga baik-baik adikmu. Kalau begitu, mari kita jalan-jalan. Kita pergi. Pindah. Hauzi terima kasih. Baik. Perhatikan keselamatan, saya akan mengirim. Beristirahatlah dengan baik, sekarang Bibi akan tenang. Pelan-pelan, Ibu. Selamat tinggal. Zhiwan, cepat pulang, Xiao De masih menunggumu di rumah. Saya baik-baik saja. Apakah saya tidak di rumah selama 2 hari ini? Ibu mertua saya merawat istri saya. Kamu bisa tenang. Lagi pula saya di sini bersamamu, saya baik-baik saja. Biar saya ceritakan lelucon. Bagaimana kalau acara realitas untukmu? Buat kamu senang. Kamu adalah pistachio. Tidak heran Xiao De menyukaimu. Kakak, kamu memilih saya sebagai pistachio adalah pilihan terpentingmu. Ngomong-ngomong, saya cukup khawatir dengan Mikiwe. Menurutmu apakah dia bisa bertahan dari pukulan besar seperti itu? Kenapa kamu tidak pergi melihat bantu Lu 11 saja? Oke, tunggu sampai Hauzi datang padaku. Saya akan pergi. Miss Sing minum air. Ok. Saya menyuapimu. Dengar bilang Steven, saya sangat menyesal. Bisakah kita menjadwalkan ulang makan malam kita ke Rabu depan? Saya ada urusan mendesak hari ini. Rabu depan? Tapi saya sudah memesan restoran. Apakah kamu perlu saya ulangi? Apakah kamu bos atau saya bos? Tapi Lu 11 menjelaskan bahwa ini adalah makan malam yang sangat penting. Mr. Zhao. Xiao Xia, kamu di sini. Berbaring, jangan bergerak. Bibi membuatkanmu sup kura-kura astragalus. Nutrisi protein dan nutrisi yin dan ginjal. Menggizi dan mengguakilim terbaik untuk orang yang patah tulang untuk diminum. Terima kasih, Tante. Ini Tante. Suka sup yang direbus setengah hari. Kamu bisa mencium aroma sup di koridor. Hauzi datang. Kamu datang untuk menyuapi. Baik, aku akan datang. Tante Xiao Xia sangat menyayangimu. Berapa banyak rasa sakit yang akan kamu alami seperti ini? Tante baik-baik saja. Dokter bilang istirahat beberapa hari dan kamu akan baik-baik saja. Kalau begitu kamu istirahat yang baik. Jangan bergerak. Ayo. Bau enak. Perlahan. Minum dengan baik. Minum lebih banyak.
Xiao Xia, Kakak, Xin Er di sini. Kak, bunga ini sangat cantik. Maaf membuatmu mengeluarkan uang. Xin Er, aku mengikuti perintahmu. Membuka menu sup. Sup kura-kura astragalus hari ini. Besok sup iga kacang hitam bagaimana? Ibu yang terbaik. Tante, kamu terlalu detail. Aku ingin makan seperti kamu setiap hari. Aku masih harus menjadi pria gemuk besar. Seperti kata pepatah. 3 poin penyembuhan dan 7 poin perawatan. Dibutuhkan 100 hari untuk melukai otot dan tulang. Pasien patah tulang sedang pulih. Diet sangat penting. Memastikan penyembuhan pasien patah tulang berjalan lancar. Kuncinya adalah nutrisi. Xiao Xia, dengarkan saja ibumu dan rawat lukamu, oke? Hauzi, apa yang kamu lakukan di sini? menghabiskan malam. Apa yang salah? Kamu ingin menghabiskan malam di sini. Tidak pantas pria lajang dan janda berada di satu ruangan. Apa yang salah? Aku bersamamu tadi malam juga. Jangan repot-repot. Bukankah aku punya perawat di sini? Bawa mereka pulang saat kamu kembali. Aku bukan pasien kritis, jadi tidak perlu menemani semalaman. Ya, kamu pulang saja, aku yang akan menemani. Bibi tidak perlu. Kamu duluan saja. Aku akan menemanimu sebentar lalu pulang. Baiklah. Kalau begitu dengar papa, ayo kita pergi. Hati-hati di jalan. Kalau begitu aku duluan ya. Mari makan apel. Terima kasih, Bibi. Hauzi, jangan dipikirkan. Xiao Xia masih muda, belum mengerti perasaan. Kamu harus terus berusaha. Aku menyukaimu. Terima kasih untuk dorongannya. Tapi aku selalu merasa perasaan itu sulit. Aku tidak ingin membuatnya malu. Tapi Hauzi, sekarang Xiao Xia masih sendiri. Kalau dia menyukai orang lain, kamu bahkan tidak sempat mengungkapkan. Xiao Xia dan aku adalah teman. Sejak TK. Kami tidak sekelas tapi satu sekolah. Serius selain orang tuanya. Tidak ada yang lebih mengenalnya daripada aku. Sejak orang tuanya meninggal, aku merasa ini tanggung jawabku untuk merawatnya. Jadi, setelah sekian tahun, aku pikir selama dia bahagia, menikmati hidupnya, itu lebih penting daripada apakah dia mencintaiku atau tidak. Sepertinya kamu benar-benar mencintai Xiao Xia. Hauzi, jangan khawatir. Keluarga kami selalu menganggap kalian berdua sebagai pasangan. Tapi sekali lagi, kamu benar-benar tidak khawatir dia direbut, kakak. Aku mencintai Xiao Xia. Menyukainya sejak kecil. Aku bilang akan melindunginya. Adalah tanggung jawab yang lebih besar bagiku. Jika suatu hari, dia memalingkan muka dan memilih orang lain, pria itu harus melewati aku dulu. Zhao dan Kiao, ada apa denganmu? Mengapa pikiranku dipenuhi oleh Ningxia sepanjang hari? Khawatir akan keselamatannya dan sangat ingin melihatnya. Tapi melihat seorang pria di sampingnya. Mengapa kamu merasa ada sedikit kekecewaan dan kecemburuan? Zhao dan Kiao, apa yang terjadi padamu? Jika ada kehidupan setelah mati, aku ingin menjadi bunga di bawah jendelamu. Bukan warna yang mencolok, tidak berbau menggoda, hanya menjagamu dari kejauhan. Xiao Xia, kamu menyalahkan Bibi. Anugerah pengasuhan tidak bisa dibalas. Bagaimana bisa ada rasa bersalah? Sebenarnya, kamu juga bisa seperti kebanyakan teman sebayamu. Pergi ke universitas yang baik, mencari pekerjaan yang baik setelah lulus. Tapi keluarga kita tidak mampu membiayaimu untuk sekolah. Kamu telah menderita selama bertahun-tahun.
Xiao Xia tidak merasa pahit. Xiao Xia yang kehilangan orang tuanya sangat beruntung. Dengan perhatian dan kasih sayangmu, Xiao Xia bersyukur. Dimanapun kapanpun, kamu adalah keluargaku. Aku akan menghargai hidupku sendiri, menjaga kasih sayang ini. Minum air liur. Terima kasih telah melampiaskan energi berlebih. Aku tidak bisa melampiaskan kegelisahan dalam hatiku. Ada yang ingin kamu katakan padaku? Aku merasa aneh. Aku perlahan melupakan Sulu. Dia terlihat semakin kabur. Beberapa obsesi diletakkan perlahan. Tidak selalu bukan kelegaan, beberapa hal perlahan dilupakan. Tidak selalu mudah. Tapi aku punya perasaan tidak tenang. Hidup seperti ini. Proses yang terus berubah. Tapi kapan saja, tidak ada dari kita yang harus menyerah mengejar mimpi kita. Mengejar cinta dan kebahagiaan. Dan Kiao, kamu sudah terjebak di masa lalu terlalu lama. Sudah waktunya untuk keluar. Hanya sekarang aku punya banyak keraguan. Belum bisa memastikan. Cinta sejati selalu bercampur dengan keraguan. Jangan percaya itu, karena kamu masih punya harapan. Tapi tidak yakin. Sepertinya hati putra sulung kita Xiao sudah mulai mekar. Wanita seperti apa yang bisa mencairkan es di hatimu? Apakah itu Miss Ningxin yang cantik?